Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, uhibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita siang hari ini bukan hanya sekedar pertemuan di dunia, melainkan insyaallah kita semua dipertemukan kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus daripada Masjid Al-Ma'mur, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat yang hadir, para jamaah semuanya, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi mahabbah, hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah selepas kajian saya akan ajukan pertanyaan. Yang menjawab akan mendapatkan buku saya, buku hadiah. Ya, buku pertama namanya menghadiahkan pahala Al-Quran kepada orang yang telah meninggal, menurut pendapat 4 mazhab fikih. Ini dipecahkan semua permasalahan di sini. Buku yang kedua, 50 persoalan medis dalam perspektif Islam. InsyaAllah saya akan berikan pada jamaah yang akan menjawab pertanyaan saya nanti. Maka para jamaah ini dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa berada di bulan Ramadan. Nikmat yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan harta. Imam An-Nawawi mengatakan, bagi siapapun yang mendapatkan nikmat zahir maupun batin, besar maupun kecil, nampak maupun tidak nampak, wajibnya seorang hamba itu bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Dan kita sebagai hamba-Nya Allah diberikan kesempatan ikut berpuasa di bulan Ramadan, ikut melaksanakan salat wajib, melaksanakan salat tarawih, baca Al-Quran, bersedekah, berinfak, dan melakukan aktivitas atau ibadah-ibadah yang lain di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Apalagi di tengah pandemi luar biasa, kita patut kita bersyukur kepada Allah. Banyak saudara, kerabat, sahabat, teman, mereka semua telah kehilangan kesempatan ini. Mereka telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang diberikan kesempatan hidup, maka manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sia-siakan. Kalau dari awal Ramadan kita sudah bermain-main, ya cuma hanya 5 hari pertama kita aktif di masjid, aktif baca Quran, habis itu kita malas. Ayo aktifkan kembali. Ayo kita semangat kembali untuk di akhir Ramadan, sisa daripada bulan Ramadan ini, intisari dari Ramadan yang di dalamnya penuh dengan kemuliaan, keutamaan 10 hari akhir ini luar biasa. Dan kita belum yakin apakah tahun depan kita akan jumpa dengan Ramadan atau tidak. Tidak ada yang tahu di antara kita apakah ada yang di antara kita ini jumpa dengan Ramadan atau tidak. Kita juga belum yakin apakah nanti hidup sampai nanti malam, atau besok, atau sampai Ramadan berakhir, atau sampai Idul Fitri. Tidak ada yang tahu. Kita semua hanya penuh harapan kepada Allah, mengharapkan ridhonya Allah, ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. 10 hari akhir ini
penuh dengan kemuliaan. Maka Nabi SAW mengatakan, khaba wa khasira man adraka Ramadhan wa lam yughfar lah. Rugi mereka yang mendapatkan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, mereka ikut beribadah, tapi sayang sekali mereka tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 hari akhir ini Nabi memperlakukannya berbeda dengan hari-hari yang lain. Dari awal Ramadan berbeda dengan akhir Ramadan. Dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu wa ahya laylah. Nabi SAW apabila masuk 10 hari akhir daripada bulan suci Ramadan ini, Nabi SAW membangunkan keluarganya. Itu tugas seorang muslim, tugas seorang suami, agar senantiasa memperhatikan ibadah keluarga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk terus mengajak keluarga rajin ibadah, rajin salat, rajin baca Quran. Itu tugas sebagai suami. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar dalam mengajak keluarga untuk mendirikan salat tersebut. Allah mengingatkan kembali dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka jahanam. Jangan hanya memikirkan isi perut keluarga kita, isi perut istri kita, anak kita, tapi kita sebagai muslim perhatikan isi keimanan keluarga. Halo? Halo? Masih hidup? Mikirkan isi keimanan. Istri bisa ngaji enggak? Istri sholat 5 waktu tidak? Istri sholat malam tidak? Istri puasa sunnah tidak? Anak menjaga sholat 5 waktu tidak? Anak berpakaian dengan pakaian syar'i tidak? Anak bisa ngaji tidak? Anak sholat malam tidak? Anak sering ke masjid tidak? Anak sering ke majelis taklim tidak? Itulah kewajiban kita. Jangan berpikir Anda sholat di masjid walaupun setiap waktu di Masjidil Haram, begitu saja Anda akan masuk surga. Tidak, karena Anda punya tanggung jawab terhadap keluargamu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap orang pemimpin itu akan bertanggung jawab terhadap bawahannya, istrinya, anaknya, keluarganya. Bayangkan kita dihisab oleh Allah, lancar semua amal ibadah. Kita mau dibawa ke surga, anak dan istri kita tarik kita lagi. Kemana kamu pergi? Kamu punya tanggung jawab terhadap aku. Kamu punya tanggung jawab terhadap aku. Anak dan istri menuntut ayahnya, suaminya, agar dia dihisab lagi karena dia telah mensia-siakan tugas dia kepada keluarganya, kepada istri dan anaknya. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan jadi orang tua yang curang. Rajin sholat, istri ini enggak, anaknya tidak. Pintar ngaji, anaknya dan istrinya tidak bisa ngaji. Malu kita sebagai muslim muslimah tidak bisa mengaji, tidak bisa membaca Al-Quran. Keutamaan 10 hari akhir ini intisari dari Ramadan yang dikejar-kejar oleh para orang saleh, Lailatul Qadar. Yang pertama, Nabi mendirikan ibadah, Nabi membangunkan keluarga, Nabi mengencangkan sarungnya. Artinya Nabi SAW, kata ulama ada 2 tafsir, mengencangkan sarungnya. Pertama, menjauhi istri-istrinya, tidak berhubungan. Yang kedua, Nabi bersungguh-sungguh dalam ibadah melebihi dari hari-hari sebelumnya. Maka itulah yang Nabi SAW lakukan. Nabi SAW qiyam Ramadan seperti sholat tarawih. Sholat tarawih ini banyak.
Ada disebut salat tarawih, disebut qiyamul lail, disebut qiyam Ramadan. Kenapa? Salat yang kita kerjakan habis salat Isya sampai subuh itu disebut salat malam karena dikerjakan di malam hari. Hanya berbeda istilah dengan salat tahajud. Salat tahajud adalah salat malam juga, tapi bedanya dengan salat malam, dia dikerjakan di malam hari tapi habis bangun tidur. Maka kita tidur, bangun, itu tahajud. Apakah saya harus tidur dulu? Tidak harus. Tapi bagi tubuh kita ini perlu istirahat. Kita sebagai muslim, tubuh kita punya hak, istri kita punya hak, anak kita punya hak, orang tua punya hak. Maka kita memberikan hak mereka masing-masing. Nabi SAW bangun sholat malam sampai kakinya bengkak. Antum baru 1 bulan aja sudah ngos-ngosan. Sholatnya berani enggak antum ikut sholat tarawih atau sholat malam 2 rakaat 5 juz? Halo? Nabi pernah lakukan sampai ada seorang sahabat kayak kita ini penasaran. Wah, ikut sholat di belakang Nabi. Nabi lagi sholat. Ini sahabat namanya Hudzaifah bin Yaman, penjaga rahasia Rasulullah. Hudzaifah bin Yaman, beliau ini lihat Nabi lagi malam hari lagi sholat. Akhirnya kata beliau, ikut Nabi sholat, ya ikut, dengar Quran dari Nabi langsung. Akhirnya dia ikut takbir. Nabi baca apa? Surat Al-Baqarah. Kata sahabat ini, aduh, mulai Al-Baqarah, mungkin ayat ke-100 Nabi ruku. Ternyata tidak. Nabi lanjut, ayat yang ke-200 Nabi nggak ruku lagi. Waduh, dia berpikir mungkin Nabi selesai Al-Baqarah baru ruku. Akhirnya habis Al-Baqarah 286 ayat belum ruku juga. Masya Allah. Akhirnya kata beliau, habis Al-Baqarah ruku, ternyata tidak. Lanjut lagi. Surat apa? Surat An-Nisa. Loh, Nabi gak ruku juga. Lanjut lagi surat Ali Imran 100 ayat. Loh, Nabi juga gak ruku. Hampir 5 juz Nabi baca, cuma 1 rakaat. 1 apa? Antum 8 rakaat, 23 rakaat sudah ngos-ngosan. Imamnya kalau baca amma yatasaalun sampai habis cuma 40 ayat 1 rakaat aja antum udah pegal. Gimana dengan 5 juz? Cuma 1 rakaat saja. Mereka itu para perindu surga. Mereka itu orang-orang yang tinggi. Kenapa para wali itu berbeda dengan orang-orang beriman yang lain? Karena wali itu melakukan amal ibadah melebihi dari yang kita orang biasa lakukan. Antum sholat 5 waktu, dia tidak. Dia sholat 5 waktu, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat tahajud. Antum puasa Ramadan, dia tidak. Dia puasa Ramadan plus dengan puasa Senin Khamis. Puasa Daud, puasa 13, 14, 15 setiap bulan. Maka mereka ini orang-orang luar biasa hebat. Dalam kitab Sifatus Safwah karangan Ibnul Jauzi diceritakan ada seseorang yang sholat 100 rakaat setiap malam. Antum dan kita ini 1 rakaat, 2 rakaat, udah berapa rakaat ke berapa ini? Biasa kalau kita diikut di tarawih, nanya ini rakaat ke berapa? Ini rakaat ke-6, ke-7, ke-8, dihitung. Mereka ini nggak pernah lalai dari ibadah. Kita ini Masya Allah sering melalaikan ibadah. Kita umat Islam pasti di bulan Ramadan hafal 1 jam azan. Jam azan apa? Maghrib. Semua orang, anak-anak pada hafal azan maghrib jam berapa? Jam sekian. Tapi di luar Ramadan nggak ada yang hafal. Kenapa? Karena urusan perut, keperluan perut kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian Sayyidina Umar bin Al-Khattab dalam kitab Muwatta Imam Malik 1 jilid, di situ isinya hadis bahwa Umar bin Al-Khattab mengatakan kana yusalli minal laili ma syaa Allah. Dia salat di malam hari sampai yang dikehendaki Allah. Berapa rakaat beliau enggak hitung. Hatta idza kana nisfal laili ayqadha ahla.
Kalau sudah pertengahan malam, beliau bangunkan keluarganya. Beliau memanggil as-salah, as-salah di tengah rumahnya. Antum kalau di tengah rumah, di tengah malam bangun, bilang as-salah, as-salah, salat, salat. Nanti orang bangun, udah azan subuh. Biasanya kita nunggu waktu-waktu yang wajib, kalau mereka beda. Beliau tengah malam manggil, salat, salat. Siapa yang berani melawan sama Umar? Jin aja, syaitan aja takut, apalagi istri beliau. Tapi sayang sekali beliau masih takut istri juga. Beliau dimarahin istri juga kok, biasa. Perempuan itu di mana-mana suka marahin suka marahin siapa? Suaminya. Pengalaman kita semua Masya Allah tuh pasti pernah kena marah istrinya, pasti itu. Para jamaah ini dimuliakan Allah, beliau memanggil di tengah malam, salat, salat. Kemudian beliau baca, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabar dalam mengajak mereka mengerjakan salat tersebut. Itu yang pertama. Jangan ketinggalan qiyam Ramadan, salat malam. Antum sudah terbiasa di sekolah Ramadan, madrasah Ramadan ini mendidik kita selama 30 hari. Salat tarawih. Jangan putus habis Ramadan, disambung walaupun setiap malam 2 rakaat. 2 rakaat saja. Kita terbiasa 11 rakaat, 23 rakaat setiap malam. Masa sehabis Ramadan tidak bisa dijaga walaupun 2 rakaat? Kemudian kita puasa Ramadan 30 hari berturut-turut. Habis Ramadan nggak bisa puasa walaupun hari Senin setiap minggu, atau Senin Kamis, atau 13, 14, 15. Usahakan agar amal ibadah yang di Ramadan dilanjutkan, disambung sehabis Ramadan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, i'tikaf itu amalan Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari Muslim, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih. Nabi i'tikaf di bulan Ramadan setiap 10 hari akhir. 10 hari akhir Ramadan ini Nabi SAW i'tikaf. Masya Allah, Nabi 10 hari akhir di masjid. Kita Masya Allah tabarakallah i'tikafnya di Tanah Abang, di Tamrin, di pasar, di mall, di dapur ibu-ibu. Coba lihat kemarin Tanah Abang, ada Covid, ada Corona, nggak pada takut. Tapi giliran disuruh salat tarawih di masjid, katanya alasan ada Covid. Tapi kemarin lihat ibu-ibu, mak-mak zaman now, padat itu Masya Allah. Jangan di Tanah Abang. Kemarin hari Sabtu saya ke Semarang, ada dakwah di Semarang dan di Solo. Terminal 2 atau bandara itu kayak Tanah Abang. Padatnya orang. Kenapa? Larangan mudik dari hari ini dan besok sudah ketat. Ternyata mereka mudik duluan. Hebat juga orang. Artinya apa? Peraturan sama aja kita tak nabrak. Jangan sampai kita seperti India, kewalahan menangani Covid ini, tapi kita malah melanggar. Orang masuk masjid pakai masker, menjaga dirinya, dan orang lain bisa dia punya Covid, bisa punya Corona, tapi tidak ada gejala. Malah pengurus masjidnya lucu, nyuruh orang nggak boleh pakai masker di masjid. Kan tanggung jawab dia bukan di dunia, tanggung jawab dia di akhirat. Jika orang yang masuk menggunakan masker disuruh lepas dan dia bawa Covid, bagi-bagi sama jamaah yang lain, yang pengurusnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. I'tikaf itu walaupun sebentar. Kita ini mohon maaf, sebelum makanan dihidangkan, kalau lagi di restoran, biasakan kita datang, kita pesan dulu, baru makanan tiba. Kita masuk masjid, jangan pas lagi makanan yang sudah ada. Jangan pas azan, usahakan sebelum azan sudah di masjid. Ada Sa'id bin Musayyab mengatakan 40 tahun
tidak pernah dikumandangkan azan kecuali saya sudah berada di masjid. 40 tahun. Kita 40 waktu aja masih gagal. Bagaimana 40 hari, bagaimana 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, masuk masjid jangan nunggu azan. Ada orang ditanya, kenapa Anda ini datang ke masjid sebelum azan? Bukankah menunggu azan dulu baru datang ke masjid? Kata beliau apa? Coba perhatikan. Halo? Masih hidup? Nah, coba perhatikan, dengarkan baik-baik. Kata beliau apa? Aku ini sebelum azan sudah di masjid karena azan itu mengingatkan orang yang lalai. Kan orang yang lalai tidak tahu waktu salat kecuali dengan azan. Dan kata beliau, aku tidak mau termasuk orang lalai. Ya Allah, hebatnya mereka dulu luar biasa. Kita azan manggil, kita masih cuek juga. Masih ada rapat, masih ada urusan makan, masih ada urusan tamu. Tapi Allah memanggil. Bagaimana Anda mau sukses? Hayya 'alas shalah. Marilah salat dulu, baru marilah kita mendapatkan keberuntungan. Anda tidak memenuhi hayya 'alas shalah, tidak bakalan mendapatkan hayya 'alal falah. I'tikaf sebentar, kata ulama, walaupun sebentar. Kita datang ke masjid 10 menit, 15 menit sebelum azan, niatkan nawaitul i'tikaf sunnatillahi ta'ala. Masuk masjid, duduk. Jangan masih main HP juga. Jangan masih mau balas WA. Kalau bisa matikan paket. Di silent to handphone, simpan di kantong. Di luar ngurusin dunia, ke masjid bawa dunia juga. Kita mikirin dunia 24 jam. Kapan dunia mikirin kita? Kalau kita ini 24 jam, bangun tidur mikirin dunia, tidur lagi mikirin dunia. Kita ngejar dunia sebanyak-banyaknya. Mungkin di sini ada yang punya rumah 100 meter, ada 150 ada, lebih dari itu ada. Tapi ketika keluar dari dunia, dunia cuma kasih 2 meter doang. Maaf ya, saya nggak bisa kasih banyak. Kamu di dunia, kamu ngejar banyak dari aku, tapi mohon maaf, pas kamu pamit dari aku cuma kasih 2 meter doang. Apa yang kita bawa? Hanya yang kita bawa adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf. I'tikaf itu apa? Meninggalkan dunia beserta perhiasannya. Udah, duduk di masjid, pegang tasbih atau bagi jari bebas. Mau tasbih digital, mau biji tasbih boleh, mau jari boleh. Silakan. Yang mana saja, yang penting tasbih, zikir. Kita duduk, putus hubungan, cari tempat yang paling bujuk sana. Jangan ngobrol sama orang, duduk, udah. Udah, bersambung dengan Allah, putus dengan semua makhluk. Bersambung dengan Allah sampai azan, kita istighfar berapa kali. Nggak usah main hitung-hitungan sama Allah, 100 kali istighfar, 100 tasbih, nggak ada. Tasbih aja. Beda dengan yang ditentukan, habis sholat 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu Akbar. Nanti biarkan Allah, dia mengalir sendiri. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya nih, maaf. Kita ini umur berapa di dunia? Ada di sini yang sudah 10, 12 tahun, 15 tahun, 20, 25, 30, 60, 70. Kan kita pencinta Rasulullah. Pertanyaannya, berapa kali antum mimpi Rasulullah? 70 tahun di dunia, ikut Nabi, cintai Nabi, berapa kali kita ketemu Nabi? Itu harus ditanyakan dalam diri. Ada apa dengan hati ini? Kotor. Jangan-jangan otaknya kotor, penglihatan, pendengarannya kotor, sampai Nabi tidak mau hadir ke saya. Sebagian ulama bilang, setiap malam aku mimpi Rasulullah. Kalau Nabi tidak pernah datang dalam mimpi aku menghitung diri saya bukan orang muslim. 70 tahun kita di dunia, 60 tahun, 50 tahun di dunia. Rasulullah tidak pernah mampir dalam mimpi. Saya bilang secara nyata, ya Allah, tapi masih jauh, saya maunya di dunia dulu. Sebelum tidur, ambil wudu, salat 2 rakaat, istighfar dan salawat sampai tertidur. Di situnya letak keberkahan. Nabi bisa menghadir dalam mimpi kita. Nabi bisa berada bersama kita. Bisa kita memandang wajahnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang yang meninggalkan dunia ketika dia beriktikaf, iktikaf itu berada di dalam masjid, rumahnya Allah, meninggalkan dunia beserta perhiasannya dan menghadapnya kepada Allah. Dia berada di pintu Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa, dia bermunajat, penuh harapan. Subhanallah. Imam Atha mengatakan orang yang mu'takif itu seperti apa? Orang yang ada perlu, ada hajat sama orang besar, pejabat. Kemudian dia duduk di depan pintu seperti kita warga biasa ini, masyarakat biasa. Datang ke gubernur, wali kota, camat, lurah, presiden. Saya bilang apa? Pak, saya tidak mau pergi dari sini sampai terselesaikan hajat saya. Pernah enggak kita duduk di Masjid Al-Ma'mur ini habis sholat subuh atau sebelum zuhur, sehabis asar atau sehabis maghrib atau habis isya, kita bilang, ya Allah, aku duduk di sini, aku nggak mau pulang sampai doa saya diijabah, sampai hajat saya diterima. Ada orang pakai kursi roda masuk Masjidil Haram, memang dia dulu sehat, tiba-tiba diuji oleh Allah nggak bisa berjalan. Dia masuk di Masjidil Haram, dia bilang sama istrinya, dia di lantai 3 karena roda itu nggak boleh, kursi roda nggak boleh dibawa, kecuali mereka yang curang kadang-kadang masuk. Dia di lantai 2 atau lantai 3 Masjidil Haram, dia di depan Ka'bah bilang, ya Allah, dalam hatinya dia bersama istri dan anaknya. Ya Allah, dia berdoa, istri nggak dengar, anak nggak dengar. Ya Allah, aku tidak mau pergi dari sini sampai aku bisa berjalan kembali. Penuh yakin, penuh harapan kepada Allah. Dia tidak merasa akan dikecewakan oleh Allah, karena Allah itu selalu memenuhi permintaan hamba. Dia duduk, dia berzikir, terus minta, aku tidak mau pulang ya Rabb, aku di sini setahun 2 tahun, 50 tahun saya nggak pulang, sampai aku mati di sini, aku nggak mau pulang. Kita kalau ada perlu sama lurah, camat, RT, datangin rumahnya, Bu, Pak, saya nggak bisa Pak. Kita nangis di situ, kita teriak-teriak, minta, Pak, saya bantuin Pak. Kenapa sama Yang Maha Kuasa tidak pernah begitu? Kita di depan makhluk minta-minta, dia mengecewakan. Allah tidak pernah. Kita nangis sebuah kerendahan dan kita merasa lemah, tidak bisa berbuat apa. Aku milih kau, kau tidak membantu aku. Buat apa kau diberi amanah? Semoga kau dan amanahmu dimusnahkan. Aku di depan rumahmu, aku minta-minta. Kamu pelayan aku, bukan aku pelayanmu. Aku ngemis kepadamu, tidak. Kamu ini diangkat sebagai pelayanku. Aku datang, Pak, aku minta tolong Pak. Kita menangis, meneteskan air mata di depan makhluk sama dengan kita. Gak bisa berbuat apa-apa dia. Cuma hanya punya kewenangan, kekuasaan, harta. Kita menangis, itu sebuah kerendahan, sebuah penghinaan kalau kita meneteskan air mata karena perlu sama dia. Tapi kalau kita menangis di hadapan Allah, sebuah kekuatan, kemuliaan. Allah senang dengan hamba yang meneteskan air mata. Berpura-pura di depan Allah meneteskan air mata saja, Allah kasih. Maaf para jamaah, kalau kita ikut tahlilan, yasinan, ada yang meninggal, kita dari awal duduk sampai selesai kita tidur. Benar tidak? Pulang bawa tentengan, padahal kita tidur, nggak baca yasin, nggak baca tahlil. Sama manusia aja dia memberikan, apalagi sama Yang Maha Kuasa. Jangan kita merasa susah Allah tidak berikan. Tapi ketika Anda datang ke masjid, aku duduk di sini, aku nggak mau pergi ya Allah. Aku mau kepada Engkau. Aku tidak mau apa-apa lagi. Ada 2 kisah. Kisah pertama, orang Yaman dilihat oleh salah satu ulama dari Timur Tengah lagi duduk di Masjidil Haram sambil berdoa. Begini doanya. Dia duduk sambil, kalau sudah makin lama doanya, dia sampai ngangkat, ya Allah ya Rabb. Ulama ini perhatikan jamaah ini, kok doanya semangat banget, dia punya apa sama Allah. Akhirnya orang itu terus berdoa. Ada orang Saudi lewat, lihat bapak ini berdoa, kok ini ada apa dia sama Allah. Masukin uangnya, tangannya di kantong gamisnya, dikeluarkan sekepuk uang di situ, dilemparin di gamisnya. Orang Yaman itu nggak mikirin, nggak perhatiin apa yang dia beri. Terus masih berdoa. Selesai dia berdoa, pas lihat di bajunya ada uang, dipegang, dihitung, disimpan, dia berdoa lagi.
Disamperin ulama itu, ada apa Pak? Kata orang ini, urusanmu apa? Itu urusan saya sama Allah. Bukan, saya lihat Anda berdoa dengan cara yang berbeda. Kita kalau berdoa begini, Anda ini semangat berdoa, Anda punya perlu apa sama Allah? Kata beliau, istriku ini mau operasi. Aku tidak punya uang sama sekali. Aku cuma perlu 1.000 rial. Aku datang kepada Allah di rumahnya, di Ka'bah. Aku bilang, aku tidak mau pergi. Aku di sini, aku nggak mau minta-minta kepada makhluk, aku dikecewakan nanti. Aku datang kepadamu meminta-minta, saya tidak mau kepada yang lain. Aku tidak mau pergi dari sini sampai engkau memenuhi hajatku. Engkau maha mulia, engkau maha agung. Saya ini hamba yang lemah, dunia ini tidak sebesar sayapnya lalat. Akhirnya beliau berdoa terus, tiba-tiba kata beliau, pas aku selesai doa, ternyata aku nengok di sini ada uang. Bukan 1.000 rial, tapi 3.000 rial. Melebihi apa yang saya minta, saya merasa senang, bahagia, aku tidak kecewa di sini. Seorang ulama dari Timur Tengah, dari Mesir, beliau mau berangkat dari Kairo ke Alexandria, naik pesawat dari Alexandria. Beliau nanti akan tiba di Alexandria malam. Beliau mau nginapnya di masjid, nggak mau di rumah orang atau di hotel. Beliau telepon salah satu teman imam masjid di situ, Pak, Syekh, tolong jangan tutup pintu masjid karena saya nanti tengah malam akan datang. Kata beliau, siap. Subhanallah. Kata beliau, aku datang tengah malam, masjid masih nyala lampunya. Tiba-tiba aku lihat di sudut masjid itu, di pojok sana ada orang lagi sholat dan berdoa. Nangis terus, minta terus kepada Allah dalam sujudnya. Ulama ini pas lagi sholat malam, dengar bapak ini berdoa, tapi nggak terdengar doanya apa. Cuma hanya ada tangisan, ada harapan yang dia panjatkan kepada Allah. Ulama ini, subhanallah, samperin bapak ini, Pak, Anda ada apa? Kok tengah malam sholat di masjid gitu kan? Minta-minta terus sama Allah. Kata beliau, istri saya besok mau dioperasi, saya nggak punya uang sama sekali. Mau nggak mau ya sholat malam, sholat tahajud minta kepada Allah. Kata beliau, istrimu perlu uang berapa? 15.000 pon Mesir. Waduh, kata syekhnya, angka ini besar, saya tidak bisa berikan. Tapi gini, ya udah saya doakan semoga Allah berikan kemudahan. Terus aja nangis, terus aja sujud minta kepada Allah sana, minta aja deh sampai subuh. Subhanallah, Allah atur segala-galanya. Itu skenario Allah. Bapak ini sholat sampai menjelang fajar, subuh. Beliau terus berdoa, minta ya nggak ada lagi pintu lain. Tiba-tiba ulama ini yang hadir tengah malam dari Kairo ke Alexandria jadi imam salat subuh. Pas jadi imam kan beliau terkenal di Mesir. Pas beliau jadi imam salat subuh, beliau suara masjidnya kedengaran. Ada salah satu jamaah bilang, loh ini suara Syekh Fulan. Saya mau turun salat sama beliau salat fajar subuh. Akhirnya ternyata beliau punya uang zakat yang sudah tiba zakatnya dari bulan kemarin, tapi kata beliau, daripada saya kasih pecah begini, saya cari satu orang yang sangat butuh aja. Disimpan di lemari. Uang tersebut dibawa sama bapak ini turun, kata beliau, nanti saya kasih syekh ini, pasti beliau punya kenalan dengan orang fakir miskin yang butuh, satu orang aja dikasih. Uangnya berapa? 30.000 pon, bukan 15.000, berarti 2 kali lipat. Akhirnya bapak ini ikut sholat, ketemu dengan syekhnya, ya syekh, masya Allah saya bisa ketemu, salat berjamaah. Saya ini mau ada sesuatu yang saya mau sampaikan. Apa kata beliau? Saya punya uang zakat dari bulan kemarin, aku simpan di lemari, aku ingin memberikannya kepada satu orang yang sangat butuh. Kalau antum punya kenalan, silakan saya serahkan uangnya. Kata syekhnya, jangan, tunggu dulu, orangnya ada di sini dari semalam, nunggu kamu. Bayangkan, itu skenario Allah. Orang itu datang, akhirnya syekhnya langsung manggil, Pak, sini. Boleh nggak ceritakan apa yang terjadi semalam? Kata bapak itu, malu ya syekh saya cerita lagi, masa di depan orang saya cerita? Enggak, beliau ini harus dengar. Dia cerita, aku ini punya istri, besok hari ini maksudnya pagi ini, mau operasi 15.000 pon, saya nggak punya uang.
Saya cuma datang kepada Allah. Padahal masjidnya jauh. Yang biasa dia sholat bukan masjid yang ini. Allah yang menggerakkan dia ke situ agar dekat dengan orang seorang muzaki, dia nerima infaknya dan zakatnya di situ. Yang terjadi ini orang datang sholat bawa uang. Yang ini datang ke masjid yang bukan masjid dekat rumahnya karena sudah diatur oleh Allah. Akhirnya dia datang sholat minta kepada Allah. Saya cuma nangis Pak. Langsung bapak ini bilang subhanallah, Allah sudah atur Pak. Ini 30.000 pon saya serahkan kepada anda. Syekhnya langsung menangis. Allah tidak akan mengecewakan hamba. Tapi kita punya yakin sama Allah. Kita penuh yakin sama Allah. Antum ini yakin sama Allah saja. Kita mempermudah, Allah permudah. Kita persulit, Allah persulit. Saya besok bawa surat, saya mau lamar kerja besok. Saya datang ngantri panjang yang lamar kerja. Saya bilang dalam hati, saya pasti nggak diterima. Nanti nggak diterima kok. Karena bersuudzon kepada Allah. Tapi kalau dari malam hari berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, besok aku lamar kerja, aku diterima pasti. Nanti kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimudahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an." Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah memerintahkan jadilah, jadi. Antum ini kalau tengah malam i'tikaf di masjid, di musola, jangan malu kalau meneteskan air mata di hadapan Allah. Jangan malu kalau minta yang itu lagi sama Allah. Yang kemarinnya lagi minta, itu lagi, jangan malu. Kita terus berdoa, terus penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di masjid sebelum zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, sehabis tarawih. Aku tidak mau pergi dari rumahmu ya Allah sampai engkau kabulkan hajatku, sampai engkau ampuni aku. Kata orang, kok kita maksa sama Allah? Bukan maksa sama Allah, tapi penuh harapan kepada Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, jangan lupa untuk kita terus rajin membaca Al-Quran. Malam, pagi, sore, siang, baca Quran. Nabi SAW baca Quran. Nabi tadarus Quran sama Jibril di 10 hari akhir itu, di selama bulan Ramadan. Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran, sehari 2 kali. Kita selama Ramadan khatam 60 kali juz alpukat, stroberi, mangga, khatam selama Ramadan. Es kelapa, khatam semua. Tapi beliau sehari 2 kali. Hebat mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah. Imam Qatadah mengkhatamkan Al-Quran di luar Ramadan 7 hari sekali. Setiap sepanjang tahun 7 hari sekali khatam Quran. Apabila masuk bulan Ramadan, beliau 3 hari sekali khatam. Coba perhatikan, di luar Ramadan 7 hari sekali khatam Quran. Kalau sudah masuk Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Apabila masuk 10 hari akhir Ramadan, beliau setiap malam 1 kali khatam. Cuma 10 hari 10 kali khatam. Kita juz amma aja belum khatam-khatam. Ya salam. Kita dengan sholat kita 5 waktu merasa sombong. Wali besar, kutub, ulama lu hebat. Kita tidak sebanding mereka ini. Nggak bisa, kita susah. Susah mencapai tingkatan orang-orang soleh dahulu. Kemudian amalan di 10 hari akhir ini, perbanyak berdoa, khususnya berdoa dengan hadis doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha adalah doa Lailatul Qadar. Setiap malam, setiap saat antum baca, coba perhatikan, baca doa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau Maha Pengampun. Jangan Ramadan ini pergi ya Allah, saya masih punya dosa dan maksiat. Doakan ya Allah, aku diampuni, aku dimaafkan. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berusaha mengejar Lailatul Qadar di malam ganjil, di malam genap, enggak usah, di 10 hari akhir semua. Kemudian berbanyak bersedekah, berbanyak infak setiap hari. Kalau bisa habis tarawih biar bertepatan dengan Lailatul Qadar. 10 hari akhir ini setiap malam sebelum pulang masukin uang di kotak infak. Apa sebelum tarawih atau sebelum isya? Insya Allah kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar karena waktunya sampai terbitnya fajar dan masuknya waktu subuh. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan, keberkahan kepada kita semuanya dan Allah senantiasa meridai kita dan merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan Lailatul Qadar dan kita semua mendapatkan keberkahan, rizki dan pahala yang berlimpah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan janji saya tadi bahwa saya akan mengajukan pertanyaan, kemudian yang menjawab pertanyaan tersebut insyaallah berhak mendapatkan hadiah dari saya insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah para jamaah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya pertama adalah kapan, mohon yang tahu jawabannya angkat tangan. Kapan Allah wajibkan puasa Ramadan bagi umat Islam? Tahun berapa Hijriah? Kapan kapan Allah wajibkan puasa Ramadan? Tahun berapa Hijriah? Masa tidak ada yang tahu? Astagfirullah, malu kita. Angkat tangan, anda nggak lihat yang bicara siapa? Silakan angkat tangan, biar nanti yang menjawab berhak dapat hadiah. Tahun berapa Hijriah wajib puasa Ramadan? Angkat tangan. Astagfirullah, salah masuk di sini apa? Ya udah, tahun ke gimana? Masya Allah, jawaban yang luar biasa, tidak ada di kitab. Tahun berapa? Kedua Hijriah, betul. Ini hadiah antum. Silakan. Tahun kedua Hijriah puasa Ramadan diwajibkan umat. Anda bilang puasa Ramadan, bukan puasa umat terdahulu. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam pada tahun kedua Hijriah. Saya mau bertanya, sebutkan nama selain Al-Quran. Ada nama apa? Apalagi? Ayo, maju ke depan, silakan. Apalagi selain Al-Furqan? Cuma satu doang? Berarti istrinya satu. Barakallah, jazakallah khair. Al-Furqan, An-Nur, Al-Dzikr, Al-Bayan, banyak sekali nama-nama Al-Quran. Tapi beliau karena istrinya satu, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Apa pekerjaan Nabi SAW sebelum diutus? Pedagang sama, satu lagi ada? Ayo berdua sini, silakan ambil. Ayo sini. Apa dibagi aja setengah-setengah gitu bukunya ya? Masya Allah, barakallah, jazakallah khair, silakan, barakallah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, sebutkan negeri yang di situ ada kuburan Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud, Yaman. Masya Allah. Nabi Hud makamnya ada di Yaman. Ya, barakallah. Berapa sajdah di dalam Al-Quran? Angkat tangan. Ada beberapa ayat sajdah di. Saya kasih pertanyaan yang mudah. Jangan lagi, bahaya. Nanti diborong habis.
Berapa ayat sajdah di dalam Al-Quran? Angkat tangan silakan. Astagfirullah, sesat. Lebih. Bukan. 15. Ayo sini. Masya Allah. Ada 15 ayat sajdah di dalam Al-Quranul Karim. Barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan terakhir, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat yang tidak ada huruf mim. Surat yang tidak ada huruf mimnya. Surat yang tidak ada huruf mim sama sekali. Di dalam ayatnya enggak ada huruf mim. Al-Kautsar. Sini. Surat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Enggak ada huruf mim sama sekali. Alhamdulillah sudah laku semua kitab-kitab. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan keberkahan, kemuliaan bagi kita semua. Jangan lupa setiap hari minimal sehabis subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, setiap habis salat 5 waktu, buka handphone, buka aplikasi Quran atau ambil Quran, baca 5 ayat. Baca berapa? 5 ayat. 5 ayat kali 5 waktu, 25 ayat baru setiap hari. Itu mulia, indah, sejuk nanti. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita terus mengkaji biar kita lebih hafal. Masa kita tidak tahu kapan Allah wajibkan puasa Ramadan? Itu kan malu kita. Maka terus kita mengaji, menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah berikan keberkahan, kemuliaan bagi kita semuanya. Senang sekali di siang hari ini bisa memandang wajah-wajah penghuni surganya Allah. Semoga pertemuan kita siang hari ini bukan hanya sekedar pertemuan, melainkan dipertemukan di surga Allah kembali. Saya mau buat perjanjian dengan kalian. Setuju tidak? Kalau kalian masuk surga lebih awal, agar menunggu saya di pintu surga, biar masuk surga bersama. Setuju? Setuju? Tapi kalau saya masuk surga lebih awal, saya langsung masuk, tidak menunggu kalian. Karena kalian ini sudah pada pintar, sudah pada hafal jalan sendiri menuju surganya Allah Subhanahu. Marilah kita mengangkat dua telapak tangan kita tundukkan kepala kita hadirkan khusyuk di rumah Allah, tempat yang paling suci di muka bumi. Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ارزقنا ليلة القدر. اللهم من أرادنا بسوء أو شر أو فتنة أو خديعة أو مكر أو خيانة أو سوء فاجعل تدميره في تدبيره برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.